Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau berpetualang lagi dan kali ini saya sedang berada di ketinggian ya. Jadi hari ini kita akan fokus mencari ular hitam lagi teman-teman. Seperti dulu ya. Dulu kita sempat terus-terusan berpetualang mencari ular hitam yaitu ular king koros, dan kali ini saya kembali mau fokus lagi berburu ular king koros teman-teman. Maka dari itu saya lihat di ketinggian juga teman-teman, dan trekking kita akan naik ke atas sana teman-teman tuh. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Yuk. Tuh oke teman-teman, jadi trekkingnya kayak gini. Jalannya ada jalur ya. Tuh lihat ke atas sana coy. Tuh dari itu saya nemu apis dorsata coy. Tuh oke teman-teman, lihat ada apis dorsata yang baru ngendap di sana teman-teman tuh. Jadi belum ada madunya ya. Kalau ada madunya pasti saya manjat coy. Dan ini bener tuh coy, apis dorsata keren banget tuh. Tapi biarin saja karena trekking kita masih jauh banget tuh. Jadi kita akan naik ke atas sana, nanti akan belok ke area kanan teman-teman. Jadi di sana itu ada kebun bambu juga dan kebun pinus. Di situ biasanya kita sering banget mendapatkan ular king koros ya. Nah oke teman-teman, jadi kita akan memasuki ke kebun pinusnya ya tuh. Dan di sini view-nya keren-keren coy. Pemandangannya indah banget. Ini nih kalau misalkan kita itu mau mencari ular king koros ya, suasananya kayak gini teman-teman tuh. Dan kali ini sebenarnya kita mau keroyokan biar nanti di area depan sana kita akan mencari ya. Siapa tahu kita bisa menemukan ular yang sulit untuk dicari, yaitu ular king koros. Yuk. Tuh coy, jadi di sini ada yang camping juga. Ini dari mana ya, pendidikan dasar Madya ya. Iya. Jadi SMA Negeri 1 Tasikmalaya teman-teman. Jadi di sini juga buat latihan-latihan pendakian atau fisik juga bisa teman-teman. Tapi kita akan mencari jalurnya ke tempat-tempat yang lebih sulit dikarenakan kita nggak mau menginap atau misalkan kita nggak mau ngecamp, kita hanya fokus mau mencari ular king koros saja. Dikarenakan di pinggiran hutan sini tuh banyak sekali ular king koros dulu itu ya. Dikarenakan kita udah lama gak berburu, maka dari itu kita akan go berburu. Yuk. Oke cuy, itu kita nemu gubuk warga. Kayaknya kita mau istirahat dulu di sini teman-teman, karena kan udah jauh banget kita jalan coy. Ini enak banget coy itu. Lihat. Ini biasanya dihuni oleh warga yang suka ngambil getah pohon pinus ya. Ini ada air juga. Jadi ini enak banget buat buat istirahat di sini, enak banget coy. Kita istirahat dulu teman-teman. Oke cuy, jadi kali ini kita akan lanjut lagi ke sebelah sana teman-teman. Dikarenakan ini juga cuacanya agak gelap cuy, tapi kita akan lanjut saja. Yuk, siapa tahu kita menemukan sesuatu di daerah sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi
kita akan bagi 3 ya teman-teman. Saya mau ke bawah, saya akan naik ke atas dikarenakan saya mau cek di bagian tebing-tebing kecil ini teman-teman, dikarenakan ini cukup mencurigakan bagi saya ya. Kita akan naik ke sana dan teman-teman mau ke bawah tuh. Yuk. Woi, wah, woi, bagoy, coy, naik coy, woi, oke, buat turun ya cuy, buat turun, oke buat turun, buat turun, mundur coy, mundur, oke, kita akan bawa dulu turun teman-teman. Saya menemukan ular ini, dia baru mau melintas teman-teman. Nyir, dan gerakannya cepet banget coy. Kita akan bawa dulu ke bawah, yuk mundur cuy. Oke teman-teman, kita bawa dulu ke tempat yang lebih enak ya. Oke cuy. Wih. Wih. Dan warganya masih ada tuh. Baru datang teman-teman. Ini ularnya gede banget coy. Coba kita ke tempat yang lebih. Sini aja. Oke. Kita akan bawa dulu ke tempat yang lebih enak ya, dikarenakan ini atau kebunnya rapat. Oke teman-teman. Tuh. Jadi tadi tuh nggak jauh dari gubuk tadi tuh teman-teman tuh. Dan catatannya juga baru datang tuh. Ada. Sok ningali ya, teh rehe beung kieu. Oke. Ini gede banget coy. Tuh. Jadi kalau kita provokasi dia tuh galak banget teman-teman. Tuh kan. Tuh kan. Jadi serangannya kayak gitu teman-teman. Tuh. Tuh. Itu galak banget coy. Stop. Oke. Kita akan coba dulu tangkap kepalanya ya. Oke, teman-teman dapat. Tuh. Sekitaran berapa meter, Bre? 2,5 meter ada cuy. Tuh. Panjang. Ini pullback cuy. Tuh. Ini gede banget coy. Berarti hari ini kita baru dapat 1 ya. Dan ternyata di sini lokasinya masih bagus teman-teman. Baru saja kita di sini tadi istirahat. Saya ke area tebing-tebing seperti itu. Ternyata dia lagi mau berkeliaran atau mau mencari makan teman-teman. Cuman jalannya itu cepet banget coy. Jadi ular ini ular King Koros Peties carinota, ular tidak berbisa teman-teman. Dia pemakan kodok buduk atau katak ya. Tuh, bahkan dia juga ular kanibal. Dia juga bisa memakan ular lagi teman-teman. Nah, ini ukurannya gede banget coy. Tuh. Dan hitam pekat ya. Ngeri. Kita bisa menemukan ular ini di dataran 500 mdpl hingga 1300 mdpl atau 1300 meter di atas permukaan laut teman-teman. Dan ini keren banget. Dan ular King Koros ini adalah keluarga Colubridae teman-teman. Jadi ular King Koros ini adalah ular sang raja tidak berbisa teman-teman. Dan ini mulus bangetnya. Tuh. Mulus coy. Jadi udah lama banget kita nggak berburu ular King Koros dan sekarang akhirnya kita dapat coy. Meskipun baru 1 ekor ya.
Dan kayaknya kita akan istirahat dulu di sini teman-teman, sambil mau makan dulu ya, dikarenakan dari pagi kita belum makan coy. Dan kita akan lanjut lagi berburu nanti. Dan untuk kedepannya kita akan terus berburu ular king koros, dikarenakan banyak sekali informasi dari warga ular king koros itu banyak yang digeprek teman-teman. Dikarenakan kasihan ya, ular ini tidak berbisa, ditambah lagi ular ini sebenarnya bagus buat di kebun ataupun di perkebunan ya, dikarenakan ini bisa mengurangi hama tikus juga bisa teman-teman. Kemarin juga ada informasi beberapa ekor ular king koros itu digeprek, maka dari itu saya akan kembali lagi berburu ular king koros seperti dulu ya. Oke, kali ini kita akan istirahat dulu, kita akan masak dulu, kita akan makan dulu yuk. Kita istirahat. Oke teman-teman, jadi kita bawa tas, beberapa tas tuh. Di dalam tas saya itu adalah logistik ya, ada portable, ada banyak makanan juga. Jadi ini khusus buat ular ya, kita simpan di sini. Ih, untung kita bawa tas, beberapa tas ya. Udah itu juga tas masih agak kosong. Nah takutnya kayak gini teman-teman, ularnya gede, sama lagi agak banyak coy. Wis, dia keluar lagi coy. Oke. Biar dia masuk dulu teman-teman. Jadi pas banget ya kita disaksikan oleh warga di sini, dan ceritanya juga baru datang. Ngeri banget cuy. Untung saja kita bergegas menyusuri area sekitar sini ya, takutnya kita hanya dapat informasi jadi geprek lagi coy, ngeri, kasihan ya. Aduh. Oke, kita akan masak dulu di sini. Kita akan buat kumpul aja sana yuk. Oke teman-teman, jadi saya lagi mau ngopi dulu, mau makan dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Pokoknya hari ini kita akan sampai sore ya, berburu di daerah gunung sini. Karena kan kita baru dapat 1 ekor. Target kita berapa ekor coy? 6 tuh. Ada yang 6, ada yang 5 teman-teman. Jadi kali ini kita semua itu mau fokus berburu ular king koros ya. Jadi kita akan kembali seperti dulu jadi pemburu ular king koros teman-teman. Jadi kali ini kita ngopi dulu. Oke, jadi kita akan lanjut lagi, kita akan lanjut trekking lagi ya. Ini cuacanya sepertinya kurang mendukung juga, tapi kita akan coba aja. Siapa tahu kita bisa menemukan lagi ular yang kita cari teman-teman. Dikarenakan saya juga masih penasaran di daerah sini, mana mungkin ada 1 ekor ya, pastinya ada beberapa ekor di daerah sini. Dan untuk kedepannya kita akan gas lagi dan gas lagi untuk mencari ular king koros teman-teman.
Ya. Go. Mangga teh. Nuhun. Ini larian dia. Kali luhur. Tuh teman-teman, jadi biasanya si ular king koros itu dia itu berdiamnya di bawah apa rungkun-rungkun seperti ini teman-teman, di bawah ranting-ranting ya. Di sini juga ada bambu. Ini paling doyan si ular king koros itu berdiam di bawah pohon bambu coy. Kita akan coba cek ya. Tuh, sering banget kita menemukan di bawah-bawah seperti itu teman-teman. Ini keren banget lokasinya cuy. Jadi sebenarnya dari pagi kita udah jalan-jalan cuy, udah dapat 1 ekor. Meskipun dapat 1 ekor, misalkan kita akan besok lanjut lagi ya. Tuh, jadi kita untuk hari besok kita akan naik lagi ke atas sana teman-teman. Jadi lokasinya di sini tuh luas banget cuy ya. Oke teman-teman, jadi kita masuk lagi ke jalur yang cukup rimbun. Jadi kalau berburu ular king koros itu kita harus pilih teman-teman. Dikarenakan kalau misalkan ada manusia, dia itu langsung lari cuy. Oh, di sini ada bekas kolam. Tuh. Cuman ini udah terbengkalai. Ini bekas penampungan air cuy. Ngeri ya. Tuh, lihat teman-teman ke bawah, dan ini tebingnya tinggi banget cuy. Ini udah sore banget cuy ya, udah sorenya. Mungkin besok kita akan lanjut lagi dan kita akan ke depan, nanti kita akan naik ke atas lagi yuk. Oke teman-teman, dikarenakan ini udah sore, saya juga udah capek banget, teman-teman juga udah capek ya. Mungkin kita akan lanjut besok lagi. Dikarenakan saya juga dari pagi kita di sini keliling-keliling, belum nemu lagi teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu buat kalian. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saksikan petualangan kami selanjutnya. Bye bye.